قال الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم قال رضي الله عنه: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikmahnya yang ke-210, tidaklah kamu menyukai sesuatu, melainkan kamu akan menjadi hamba kepada sesuatu yang kamu sukai. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kamu menjadi hamba kepada selainnya. Tidaklah kamu menyukai sesuatu, melainkan kamu akan menjadi hamba kepada sesuatu itu. Sementara Allah tidak suka kamu menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata hikmah ini memberikan kepada kita penjelasan dan penerangan tentang definisi hamba. Walaupun semua makhluk adalah hamba kepada Allah dan mengakui kalau kita semua adalah hamba kepada Allah, tetapi yang perlu untuk diperhalusi memahami definisi hamba. Manusia di dalam hidup mempunyai keinginan, kecenderungan dan juga syahwat serta rasa cinta. Dan itu adalah fitrah yang diletak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan pada manusia cinta, asyahawat, hal-hal yang menjadi kecenderungan kepada syahwat, kepada keinginan, emosi, baik itu kepada anak-anak berupa kasih sayang, ataupun perempuan kecenderungan syahwat, cinta dan seterusnya, dan juga kepada harta. Didahului kecenderungan dan suka dan kecintaan ini perempuan dahulu. Hubbus syahawati minan nisa, perempuan dulu. Kemudian wal banin, anak-anak. Wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, yakni harta yang banyak berupa emas dan juga perak. Yang ketiga. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda yang diternakkan dan dipelihara. Yang dimaksudkan kuda ini di zaman itu sebagai transport yang tidak semua orang boleh memiliki. Artinya kendaraan yang mahal harganya. Kalau dikiaskan dengan zaman kita sekarang adalah kereta atau kapal terbang, private jet atau mungkin helikopter atau apa saja bentuk transport. Wal khailal musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga binatang ternak dan juga tanaman-tanaman. Ini letak kecintaan, kecenderungan, kesukaan manusia. Syahwat pada perempuan, syahwat berupa kasih sayang terhadap anak-anak, harta, pangkat, kendaraan, tanaman dan juga binatang ternak yang semuanya adalah merupakan pecahan-pecahan harta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengomentari tentang 5 perkara ini yang menjadi kesukaan pada manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kenikmatan dalam kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai yang lebih lagi baik daripada 5 perkara tadi yang disukai oleh manusia. Jadi kalau mau bicara manusia ini apa yang disukai dalam hidup ini, tak lepas daripada 5 ini.
imma terkait dengan perempuan, anak-anak, harta benda, kendaraan, dan juga binatang ternak, dan juga tanaman-tanaman, atau 6, bukan ada 6. Selain daripada wanita dan juga anak-anak, semua banyak terkait dengan harta. Emas dan perak harta, binatang ternak pun untuk jual beli harta, tanaman pun juga harta. Jadi pada ayat ini diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan dan keinginan pada manusia itu yang harta dengan pelbagai yang bersifat emosi dan perasaan kepada dua, yaitu kepada wanita dan juga kepada anak-anak. Dan ini adalah merupakan dugaan yang ada pada hamba. Lalu dikomentari oleh Allah, semua 6 perkara ini adalah kenikmatan di dunia sahaja. Artinya ia tidak kekal. Akan terlepas kenikmatan tersebut dengan perpisahannya dengan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Lalu Allah memberitahukan di situ ada kenikmatan yang berpanjangan sampai di akhirat. Disebutkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim untuk memberitahukan dugaan yang dilalui oleh manusia pada kesukaannya, pada keinginannya, antara dia menyukai kenikmatan dunia tadi yang merupakan kecenderungan semua manusia, berbandingkan dengan kesukaan apa yang ditawarkan oleh Allah kepadanya di akhirat, tapi dengan syarat mengorbankan keinginannya di dunia. Yang berjaya mendahulukan keinginannya Allah dengan mengorbankan 6 perkara ini yang menjadi kesukaan kepada manusia, maka dia adalah hamba yang sebenar kepada Allah. Tetapi orang yang dia mendahulukan salah satu atau keseluruhan daripada 6 perkara ini berbandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah bukan seorang hamba yang sebenar, walaupun dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan dugaan-dugaan yang disebutkan tadi. Katanya, qul in kana aba'ukum, katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau orang tua kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa akhwatukum, saudara-saudara kamu, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kamu cari, wa masakin tardawnaha, rumah-rumah yang kamu selesa di dalamnya, wa tijaratun takhshanu kasadaha, dan perniagaan yang kamu risau, kamu rugi. 8 ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Kalau 8 ini lebih kamu dahulukan, lebih kamu cintai, berbandingkan kepada taat Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, fatarabbasu, hendaklah kamu bersiap sedia untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada kesalahan dan dosa mendahulukan keinginan dan kecintaannya kepada 8 perkara ini berbandingkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seseorang diuji dalam pekerjaannya untuk dia mengambil harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Sementara di hadapannya dia diletakkan satu beg duit rashwah. Jika ia mempertahankan kesukaannya pada harta, maka dia akan ambil itu duit. Karena memang manusia punya rasa cinta dan suka pada duit. Tapi Allah pada hal ini mengatakan jangan. Agama mengatakan tak boleh, syariat mengatakan tak boleh. Mana yang kita dahulukan? Adakah syariat punya arahan untuk jangan ambil, atau keinginan pada diri sendiri yang suruh kita ambil? Manusia dihadapi dengan syahwat perempuan, antara yang halal dengan yang haram. Halal dengan berkahwin, haram dengan berzina.
sama-sama mempunyai keinginan. Syariat membenarkan dengan berkahwin. Syariat mengharamkan dengan berzina. Mungkin dengan sebab-sebab tertentu dia tak mau berkahwin, tapi dia ingin memenuhi syahwatnya. Mana yang dia dahulukan, antara Allah yang mengatakan haram ataupun kehendak syahwat hawa nafsu yang ingin menikmati perbuatan tersebut, yang mendahulukan syahwat dan keinginannya untuk berzina, maka dia telah mendahulukan keinginannya berbandingkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukumannya kepada dia. Yang menjadi cabaran paling berat bagi manusia adalah bila diuji pada keinginan dan kesukaannya terhadap 6 perkara pada ayat yang pertama, 8 perkara yang terkait dengan keseluruhan detail yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendahulukan keinginannya dengan mengetepikan keinginan Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Allah. Fatarabbasu, itu ancaman kerugian di dunia dan lebih teruk di akhirat. Ma ahbabta syai'an, kamu tidak menyukai kepada sesuatu, melainkan kamu akan menjadi hamba kepada sesuatu itu, sementara Allah tidak suka kamu menjadi hamba kepada selainnya. Jadi bagaimana kita nak deal dengan kita punya keinginan dan kita punya suka, baik kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta, kepada pangkat, kepada transport. Jadikan keinginan kita terhadap semua perkara itu tidak menyalahi apa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat dan hukum hakamnya. Penuhi hak syahwat dengan berkahwin. Penuhi hak rasa perasaan kasih sayang kepada anak dengan mendidik dan mengajar kepada mereka dan tak ada toleransi dalam hal-hal pelanggaran hukum syarak. Tunaikan dengan kita untuk menjadi seorang jutawan, memiliki harta benda emas dan perak yang kaya, silahkan, tapi dengan cara yang betul dan cara yang halal. Tak ada siapa melarang orang untuk jadi orang kaya, silahkan saja. Silahkan memiliki saham dan juga peternakan ataupun binatang ternak sebanyak mungkin, tapi dengan cara yang halal dan juga cara sembelihannya dan semua yang dituntut dalam syarak. Maka inilah termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila ada di tangan orang yang saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kebebasan seseorang, hakikat kehambaan seseorang adalah bila dia merdeka daripada keinginannya sendiri dengan menyerahkan segala keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti merdeka itu bukan orang boleh buat apa saja, tak ada. Orang berbuat apa saja, dia penuhi keinginannya, dia hamba kepada dirinya. Tapi hakikat merdeka itu adalah pada hamba, adalah orang yang dia mengetahui kalau dirinya, keinginannya, perbuatannya, tutur katanya mestilah ikut dan taat kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia menjadi hamba yang merdeka. Jika tidak, maka dia seakan-akan dia merdeka, tapi dia menjadi hamba kepada keinginannya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kamu sehingga keinginannya, kecenderungannya sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wal khamisah wal qatifah wal zawjah wal qatifah. Gal celaka orang yang menjadi hamba kepada dinar ataupun menjadi hamba kepada dirham atau menjadi hamba kepada kain-kain yang mahal, yakni kepada harta benda yang hanya menumpukan keinginannya hanya kepada kebendaan dan juga kenikmatan keduniaan sahaja tanpa memerhati hukum hakam dan aturan yang ada dalam syariat. Wallahu taala alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing keinginan dan kecenderungan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan Allah berbandingkan kepada selainnya. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.